Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya One Akbar Iksan dari Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Unisri Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teh. Sebenarnya apa sih itu teh? Nah, merujuk ke KBBI, teh adalah semua jenis minuman yang berasal dari tanaman Camellia sinensis ya. Nah, selain dari tanaman tadi, kita tidak bisa menyebut itu sebagai teh atau minuman teh. Kita hanya bisa menyebutnya sebagai ekstrak atau sari. Sedangkan minuman yang berasal dari Camellia sinensis itu pasti sebagai teh. Nah, untuk varietasnya itu sendiri bisa berasal dari tanaman Camellia sinensis jenis varietas sinensis. Kemudian yang kedua, Camellia sinensis jenis Assamica. Nah, teh juga merujuk kepada sebuah minuman yang berasal dari pengolahan tertentu seperti pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis, dan pengeringan. Merujuk ke dua jenis teh besar tadi, kita bisa lihat bahwa berbeda antara varietas satu dengan varietas yang lain. Varietas Assamica misalnya, dia banyak ditanam di Sri Lanka, Kenya, dan Indonesia dengan morfologi berdaun lebar, kemudian produktivitas tinggi, dan dia tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Ini sangat banyak digunakan sebagai produksi teh hitam. Sedangkan varietas sinensis itu banyak ditanam di China dan di Jepang, dan dia banyak digunakan atau diolah sebagai bahan baku untuk teh hijau. Untuk varietas yang di Indonesia telah dikembangkan berbagai jenis klon hasil persilangan dari varietas sinensis dan varietas Assamica, yaitu ada TRI 2025, kemudian ada Pasir Sarungi 1, ada Sukamaju 118 atau SKM 118, ada Kiara 8, ada Gambung, kemudian ada Pagilaran. Itu adalah berbagai jenis klon yang telah dibudidayakan atau ditumbuhkan di berbagai kebun besar teh di Indonesia. Untuk kandungan katekin, teanin, dan kafein dalam daun teh tadi, yaitu di sinensis dan Assamica, kita lihat bahwa kandungan katekin, porsi epigalokatekin galat itu tertinggi pada Assamica, yaitu sebesar 12,10. Kemudian sinensis hanya 8,59. Kemudian kandungan teaninnya di sinensis 1,21, sedangkan Assamica 1,43. Sedangkan di kafein itu tinggi di sinensis yaitu 2,78 dibandingkan dengan Assamica hanya sebesar 2,44. Kemudian untuk produktivitas teh di Indonesia, khususnya Indonesia menempati peringkat ke-6 di dunia. Dengan nomor 1 itu ada China, kemudian ada India, ada Sri Lanka, Kenya, dan Turki. Setelah itu baru Indonesia. Untuk kandungan kimia dari tanaman teh itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada jenis klon, kemudian ada umur daun, ada musim atau iklim ketika pemanenan, kemudian jenis tanah, ada ketinggian lokasi tanaman, kemudian ada sinar matahari. Nah, untuk jenis-jenis dari pengolahan teh itu sendiri yang membedakan yang kita konsumsi ya, itu ada teh putih yang dia berasal dari pengolahan di pelayuan, hanya pelayuan dan penggulungan saja dengan bahan baku pucuk gulung. Itu akan menghasilkan teh putih yang merupakan teh termahal daripada berbagai jenis teh yang lain. Kemudian ada teh hijau yang diolah menggunakan pelayuan, penggilingan, kemudian pengeringan tanpa oksidasi enzimatis. Kemudian ada teh oolong di mana dia dilakukan semi oksidasi enzimatis atau sebagian oksidasi enzimatis, di mana di awal dilakukan pelayuan, kemudian penggilingan, kemudian dilakukan semi oksidasi enzimatis, kemudian dilakukan pengeringan. Kemudian ada teh hitam. Teh ini sangat pekat sekali, berwarna merah. Itu terdapat proses pelayuan, penggilingan, kemudian full oksidasi enzimatis, kemudian pengeringan. Dari berbagai jenis pengolahan tadi akan menghasilkan berbagai macam warna seduhan dari teh. Teh putih akan nampak sekali warnanya itu lebih jernih atau lebih bening dibandingkan dengan teh hijau, kemudian dibandingkan dengan teh oolong, kemudian dibandingkan dengan teh hitam. Teh hitam kita tahu dia sangat pekat sekali. Kemudian di Indonesia juga ada teh yang terkenal sekali yaitu teh wangi. Teh wangi ini adalah teh hijau atau teh hitam yang dicampur dengan bunga melati yang disangrai. Untuk perbandingan kandungan komponen bioaktif yang berfungsi juga sebagai antioksidan itu tertinggi masih di teh putih, karena kita tahu dia bahan bakunya saja berasal dari pucuk gulung. Kemudian dilanjutkan dengan teh hijau, kemudian teh oolong, dan teh hitam. Untuk perkembangan penelitian dalam bidang teh itu ada beberapa yang bisa kita jajaki nantinya ke depannya.
Yang pertama yaitu penelitian tentang flavor, keluhan-keluhan baru hasil persilangan. Kemudian yang kedua penelitian alat mesin pengolahan yang baru tentunya. Kemudian penelitian sensoris terhadap teh yang dicampur dengan berbagai bahan rempah-rempah yang lain. Kemudian penelitian manfaat konsumsi teh atau senyawa bioaktifnya terhadap pencegahan berbagai macam penyakit. Demikian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.